salah satu adiknya Siska membangunkan ibunya karena dia dengar Siska ini ngigau dan selalu menyebutkan nama Nina. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya kembali lagi untuk membawakan kisah pengalaman horor dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan ceritanya. Dan hari ini saya akan membahas tentang sebuah benda yang terkutuk dan membawa sial yang pernah dimiliki oleh ibunya narasumber kita hari ini. Bahkan benda terkutuk itu rupanya membawa petaka hingga menghilangkan nyawa. Gimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus menyeramkan boneka hadiah ulang tahun dari sosok misterius. Kisah ini dikirimkan langsung oleh teman kita yang bernama Merlin dari Batam. Halo Kak Merlin, apa kabar? Jadi pengalaman horor ini bukan dialami sama Merlin ya guys, tapi dialami sama ibunya Merlin yang bernama Bu Siska. Saya mohon Kak Merlin untuk memanggil Bu Siska dengan nama panggilan Siska aja supaya memudahkan kita memahami cerita. Jadi kisah horor ini dialami tahun 1992 dan terjadinya juga di sebuah desa yang kita sebut aja namanya Desa P waktu mereka masih tinggal di Riau. Nah, orang tuanya Siska yang merantau dari Sumatera Barat saat itu membuka lahan perkebunan di Desa P itu sejak tahun 80-an. Dan pelan-pelan mereka membangun sebuah rumah hasil dari berkebun itu tanpa bantuan tukang. Jadi memang rumah itu dibangun dari mulai cetak batakonya, bikin fondasi, susun batako, aduk semen, sampai semuanya dikerjakan oleh ayah dan ibunya Siska yang dibantu oleh 5 orang abangnya. Jadi saat itu Siska baru berusia 16 tahun dan satu-satunya anak perempuan juga di keluarga itu. Dan dia masih punya 3 orang adik yang masih kecil-kecil. Jadi selama ibunya berkebun dan bantu ayahnya bikin rumah, tugasnya Siska inilah yang mengurus ketiga adiknya itu. Dan sekedar informasi aja nih, karena mereka itu masih di zaman tahun 80-an, desa itu juga masih sepi guys, rumahnya masih satu-satu dan penduduknya juga nggak banyak kayak sekarang ini. Apalagi rumah keluarga Siska ini kan di tengah-tengah kebun kan. Jadi tetangga yang paling dekat dari rumahnya Siska ini mungkin berjarak sekitar 200-400 meteran. Nah, rumah sementara mereka ini terbuat dari kayu dan rumah permanen mereka dibangun tepat di sebelahnya. Rencananya kalau rumah permanen mereka sudah jadi dan sudah bisa ditempati, mereka akan pindah ke situ dan rumah sementara yang dari kayu tadi akan dijadikan semacam gudang penyimpanan hasil kebun dan juga tempat penyimpanan barang-barang gak terpakai. Setelah hampir 2 tahun proses pembangunan rumah berjalan, tibalah saatnya rumah permanen mereka hampir selesai dan bisa ditempati. Meskipun belum jadi seutuhnya, tapi kira-kira ya sudah lumayan lah, atapnya juga sudah ada, dinding batunya juga sudah naik, dan pintu jendelanya sudah terpasang semua walaupun waktu itu dindingnya belum diplester, lantainya belum dipasang keramik karena masih cor-coran semen, dan plafonnya juga belum ada. Tapi kan sudah lumayan nih, sudah nggak kena hujan dan sudah nggak kena panas matahari. Akhirnya pindahlah mereka ke rumah baru itu. Setelah beberapa hari kemudian, mereka sudah selesai menyusun kembali barang-barang di rumah baru dan rumah sementara mereka yang dari kayu tadi dijadikan gudang. Nah, singkat cerita, orang tuanya Siska berencana untuk buat syukuran atau pengajian di rumah baru mereka. Sebenarnya rencana itu belum pernah terpikirkan sama sekali oleh keluarganya Siska guys. Tapi rencana itu datang dari usulan beberapa tetangga di desa itu yang bilang, biasanya kalau baru naik rumah baru harus disyukuri. Cuma mengingat keuangan mereka ini belum mencukupi untuk membuat acara karena pengeluaran kan sudah banyak untuk biaya bikin rumah, terpaksa mereka tunda dulu. Belum lagi, dari lama Siska sudah minta sama orang tuanya untuk merayakan acara ulang tahunnya yang ke-17 bersama teman-teman SMA-nya. Kepingin banget lah Siska ini rayakan ulang tahunnya, cuma sekali seumur hidup kok, lagian keluarga kita juga nggak pernah rayakan ulang tahun, kira-kira gitulah dia minta sama orang tuanya. Karena Siska ini anak perempuan satu-satunya di keluarga itu dan memang pada kenyataannya keluarga ini juga nggak pernah buat acara ulang tahun sebelumnya, jadi orang tuanya Siska berpikir lagi dan mulai bimbang juga, buat acara ulang tahun kah? Atau buat pengajian dulu? Karena dua-duanya ini kan pasti ngeluarin biaya banyak untuk ngasih makan orang kan. Karena Siska sudah mohon-mohon dan kepengen kali rayakan ulang tahunnya sama teman-temannya, akhirnya orang tuanya Siska mengiyakan permintaannya Siska. Jadi rencananya buat acara ulang tahun dulu, nanti kumpul duit beberapa bulan barulah acara syukuran rumah itu digelar.
Dipikir-pikir kan kalau acara ulang tahun ini tanggalnya udah pasti, nggak mungkin bisa ditunda-tunda dulu kan. Kalau ditunda lewat bulan, yang bukan ulang tahun lagi namanya. Kalau syukuran rumah kan masih bisa ditunda nih. Ya udah akhirnya diadakanlah acara ulang tahun itu pada bulan Maret tahun 1992. Acara ulang tahunnya Siska berlangsung meriah walaupun diadakan dengan cara yang sederhana. Semua teman-temannya Siska hadir termasuk beberapa warga yang dituakan atau dihormati di desa itu juga dipanggil ke acaranya Siska. Dia pun mendapatkan berbagai macam bentuk hadiah, mulai dari yang ukurannya kecil sampai ukurannya besar. Setelah selesai acara, mulailah Siska ini membongkar kado-kado pemberian tamu undangan di kamarnya bersama dengan adik-adiknya. Kebanyakan isi kado-kado itu berupa buku, alat tulis, barang-barang wanita seperti sisir, cermin, roll rambut, dan sebagainya. Tapi ada satu kado yang berbeda dari kado-kado lainnya guys. Waktu kado itu dibuka, isinya adalah sebuah boneka berbentuk anak perempuan berukuran jumbo. Karena menurutnya ini sangat lucu, jadi boneka itu ditaruhlah di kasurnya dan nanti dijadikan teman tidur atau teman buat dipeluk, ceritanya gitu. Nah, beberapa hari setelah Siska merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba aja dia ini sakit demam guys. Dengan terpaksa Siska izin untuk nggak masuk sekolah. Walaupun ibunya sudah membelikan obat warung dan juga membawa Siska ke puskesmas terdekat untuk diberi obat, tapi tetap aja demam itu nggak turun-turun, bahkan udah lebih dari seminggu lamanya. Anehnya lagi, dokter di puskesmas nggak menemukan adanya tanda-tanda penyakit dan infeksi bakteri atau virus. Nah, untuk memastikan apakah diagnosanya dokter di puskesmas itu benar atau enggak, maka Siska dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang ada di kota. Awalnya orang tuanya sempat ragu nih, apakah Siska dirawat aja di rumah dengan bantuan non-medis alias dipanggilkan orang pintar, atau tetap dia dibawa ke rumah sakit. Soalnya jarak dari desa ke kota untuk sampai ke rumah sakit itu sekitar 3,5 jam waktu perjalanan guys. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk tetap membawa Siska ke rumah sakit di kota dan mereka menyewa salah satu mobil pick up milik warga supaya bisa mengantar mereka ke sana. Didudukannya lah Siska yang lemah itu sama ibunya di kursi depan samping supir. Sementara bapaknya duduk di bak belakang. Waktu Siska dan orang tuanya melakukan perjalanan ke kota, pas di tengah jalan setelah keluar dari desa, secara perlahan demamnya Siska ini mulai turun guys. Dan benar aja, pas sampai di pinggiran kota, belum sampai ke rumah sakit nih ceritanya, Siska itu sehat kembali. Tubuhnya sudah kembali ke suhu normal, sudah nggak menggigil lagi dan wajahnya juga sudah nggak pucat. Nah, di tengah perjalanan sempat mikir juga kan orang tuanya Siska nih, kok kau tiba-tiba sembuh? Apa kita terus aja nih ke rumah sakit biar kau diperiksa dulu? Waktu sudah dapat antrian, Siska langsung ditidurkan di sebuah kasur dalam ruang UGD sesuai surat rujukan. Tapi dokter dan perawat di sana juga bingung kan, Siska ini kelihatannya sehat-sehat aja, kenapa dirujuk ke UGD? Diceritain lah sama ibunya, kalau beberapa jam lalu Siska ini masih demam tinggi dok, tapi entah kenapa sampai sini kok dia tiba-tiba bisa sembuh. Coba periksa aja lah dulu dok, siapa tahu memang ada penyakitnya ini anak. Diperiksalah sama si dokter dan perawat yang jaga di sana. Ditanya juga keluhan yang dialami sama Siska. Nggak ada keluhan yang dialami sama Siska saat itu. Jadi dokter dan perawat di sana bingung juga untuk menegakkan diagnosanya. Setelah mendengar riwayat penyakit demamnya Siska, dokter pun hanya memberikan resep obat-obatan penurun demam dan beberapa macam vitamin. Obat penurun demamnya ini nggak usah diminum dulu, nanti aja diminumnya kalau demamnya kambuh lagi. Tapi yang diminum hanya beberapa macam vitamin ini aja, buat jaga-jaga supaya badanmu tetap fit, katanya gitu. Baik dok, pergilah mereka kembali ke desa hari itu juga. Sore itu mereka baru memasuki jalan kabupaten saat maghrib tiba. Nah, waktu memasuki jalan desa, tubuhnya Siska ini mulai demam lagi guys. Untungnya tadi dokter kan sudah meresepkan obat penurun demam. Sampai di rumah Siska ini diminumkan obat itu lalu ditidurkan di kamarnya. Sekitar jam 1 malam, salah satu adiknya Siska membangunkan ibunya karena dia dengar Siska ini ngigau dan selalu menyebutkan nama Nina. Ibunya pun masuk kamar dan Siska dibangunkan. Weh, kenapa kau nak? Mimpi apa kau nak? Siska bingung juga. Lagi enak-enakan tidur, kenapa dibangunin sih bu? Lah, kau kan ngigau, tadi panggil-panggil nama Nina, itu siapa sih Nina? Aku nggak mimpi bu, aku dari tadi tidur-tidur aja. Karena dipikirnya ibunya itu cuma pengaruh sakit, akhirnya mereka nganggap hal itu biasa aja. Oh ya sudahlah, tidurlah kau di sana. Nah, pas ibunya mau balik dari kamarnya Siska ngeliat ada anak perempuan kecil lagi ngintip ke kamarnya Siska dari pintu terus pergi. Kan pintunya Siska ini masih terbuka lebar dan ibunya masih ada di dalam. Mikir lagi kan dia, itu siapa ya? Itu
ponakan kah apa gimana ya, atau anak tetangga. Ya udahlah, dia nggak mau mikir apa-apa karena dia masih sakit kan, terus dia kembali tidur. Besok paginya ibunya Siska membawakan sarapan untuk Siska ke kamarnya, dan disitulah Siska tanya ke ibunya, "Mak, anak perempuan semalam tuh siapa, Mak?" Heran juga ibunya, "Hah? Perasaan gak ada siapa-siapa. Kau kan tahu adik kau tuh laki-laki semua. Karena kondisinya masih sakit parah dan demam tinggi, jadi dia mikirnya oh mungkin karena pengaruh sakit aja kali. Makanya dia tuh mimpi aneh-aneh, ngelihatnya aneh-aneh gitu." Selang 3 hari kemudian demamnya Siska ini kok nggak turun-turun guys. Padahal obat dari dokter ini sudah habis. Kan obatnya cuma 3 hari aja dikasih sama si dokter. Karena merasa ada yang janggal, sudah hampir 2 minggu demamnya ini nggak turun-turun. Ibunya pun memanggilkan orang pintar. Nah, dari penglihatannya orang pintar ini guys, dia bilang kalau rumah baru mereka sedang dikunjungi sosok anak kecil. Dan yang menyebabkan Siska sakit, ya kemungkinan si anak kecil itu. Jadi sosok anak kecil ini bukan penghuni tanah yang didiami keluarga mereka, tapi dia adalah tamu nggak diundang yang datang ke rumah itu karena mencari sesuatu. Ibunya langsung ingat, apa jangan-jangan anak perempuan yang dilihat sama Siska kemarin itulah tamunya? Soalnya kan anaknya nggak ada lagi yang perempuan selain Siska, dan nggak mungkin juga anak tetangga bertamu malam-malam. Cuma sayangnya orang pintar ini nggak bisa menjelaskan dari mana sosok anak kecil itu datang dan apa yang sedang dicari di rumah itu. Nah, setelah berbincang-bincang, orang tuanya Siska memutuskan untuk menggelar acara pengajian syukuran rumah baru yang tadi ditunda-tunda itu. Berharap dengan digelarnya pengajian itu, rumah mereka bersih dari sosok-sosok goib dan Siska bisa sembuh. Setelah pengajian selesai digelar, Siska tetap sakit guys. Dan dia juga lagi-lagi ngeliat anak kecil yang ngintip dari pintu di dalam toilet. Rambutnya sudah acak-acakan dan kelihatan masih basah. Waktu Siska datangi toiletnya, ternyata anak itu nggak ada lagi guys, sudah hilang dia dari sana. Karena merasa nggak aman di rumahnya sendiri, pihak keluarga pun sepakat mengungsikan Siska ke rumah kerabat yang ada di desa lain. Soalnya kan memang kayaknya yang diserang dengan penyakit dan diganggu ini cuma si Siska. Nggak lama dia tinggal di rumah kerabatnya, Siska ini sembuh lagi guys, padahal nggak dikasih obat apa-apa. Disinilah ibunya Siska yakin pasti ada benda di rumah itu yang diincar sama sosok anak kecil tadi yang harusnya mereka singkirkan dari sana. Soalnya kalau Siska jauh dari rumah, dia sembuh. Tapi kalau dia dekat ke rumah, apalagi dia tinggal di rumah, dia sakit lagi. Suatu hari ada anak-anak tetangga lagi main petak umpet di depan rumahnya Siska. Karena pintu rumah keluarga Siska ini selalu terbuka lebar, jadi adalah salah satu anak perempuan berusia 7 tahun bernama Yuli yang sembunyi di kolong ranjang tidurnya Siska. Rupanya anak kecil ini kayaknya tertarik dengan boneka punya Siska yang didudukan di atas kasurnya Siska kan. Namanya juga anak-anak tetangga, keluar-keluar sudah digendongnya itu boneka dan dibawa pulang. Kan ada biasanya anak tetangga kayak gitu kan. Dimaklumilah sama ibunya Siska. Lagian tuh boneka kan ntar paling dibalikin juga sama maknya Siska, sama maknya si Yuli. Kan Siska juga lagi nggak ada di rumah katanya gitu. Besoknya guys, sebelum azan maghrib berkumandang, masjid desa mengeluarkan pengumuman kalau Yuli, anak kecil yang berusia 7 tahun tadi tuh, meninggal dunia. Keluarga Yuli sangat sedih karena tiba-tiba aja Yuli ini meninggal. Padahal malamnya masih sehat-sehat aja dia. Waktu ditanya sama warga kenapa Yuli bisa meninggal, orang tuanya Yuli cerita kalau tiba-tiba aja Yuli ini demam tinggi karena demamnya baru dari pagi dan belum 1 hari. Jadi orang tuanya cuma kasih minum obat penurun panas yang dibeli dari toko atau warung sekitar. Beberapa jam sebelum Yuli meninggal, dia juga sempat ngigau guys. Dan bilang ke mamanya kalau Nina mau ambil bonekanya. Ibunya Siska yang dengar cerita itu langsung ingat dengan namanya Nina yang pernah diucapkan juga sama Siska waktu dia lagi ngigau. Di situ dia baru ngeh, jangan-jangan anakku ini sakit karena si boneka itu. Setelah selesai dimakamkan, ibunya Siska datang ke rumah almarhumah Yuli untuk mengambil bonekanya Siska dengan alasan Siska mau pulang katanya. Kan belum sempat juga dibalikin sama ibunya Yuli. Tapi ibunya ini nggak ceritalah ke ibunya Yuli kalau Yuli meninggal diduga karena pengaruh dari boneka itu. Karena kalau diceritain takutnya keluarganya ini nggak terima terus nuntut macam-macam ke orang tuanya Siska kan. Akhirnya bonekanya itu diamanin lah sama ibunya Siska. Dan orang pintar tadi dipanggil lagi ke rumahnya Siska. Disitulah mereka menceritakan semua keanehan yang terjadi sama boneka itu. Waktu si orang pintar ini ngeraba-raba boneka itu dan menerawang alam lain, benar aja guys, sosok anak kecil tadi memang mengincar boneka itu.
Dan dari penglihatan orang pintar ini, anak itu memang bernama Nina berusia 9 tahun yang meninggal karena tenggelam di sumur orang tuanya waktu lagi cuci boneka kesayangannya, ya si boneka ini yang dipunyai sama Siska. Biasanya kan ada beberapa orang yang menguburkan barang kesayangan almarhumah sama-sama dengan jenazah. Kemungkinan hal itu nggak dilakukan sama orang tuanya Nina, dan rupanya di desa itu dan desa-desa di sekitarnya nggak pernah ada anak kecil yang meninggal di sumur bernama Nina. Entah gimana ceritanya, boneka itu bisa sampai ke Siska jadi kado ulang tahunnya yang ke-17. Sampai hari ini pun, nggak ada yang tahu siapa yang ngasih boneka terkutuk itu ke Siska jadi kado ulang tahunnya. Setelah misteri boneka terkutuk itu terkuak, boneka itu pun dibawa pergi sama orang pintar tadi untuk dilakukan semacam ya ritual lah, atau mungkin dimusnahkan. Dan Siska ini kembali ke rumah orang tuanya tanpa mengalami sakit lagi guys. Soalnya boneka itu kan udah nggak ada nih. Dan diduga Yuli bisa meninggal karena tubuh kecilnya nggak kuat sekuat Siska menahan serangan goib. Bisa jadi dia itu step atau apa gitu karena demam tinggi, makanya dia bisa meninggal. Serem juga kan dapat kado misterius yang isinya barang terkutuk. Sampai di sini dulu cerita malam ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan klik like, komen, dan share. Kalau kalian pengen juga berbagi pengalaman horor yang pernah kalian alami, keluarga kalian atau orang lain yang bisa diceritakan ulang atas persetujuan mereka, bisa kirimkan cerita kalian lewat email di bawah philus.teo0@gmail.com atau kirimkan DM ke Instagram aku @thephilus.co.id. Jangan lewatkan cerita pengalaman horor lainnya dari channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.